tingkatan bacaan. Membaca Al-Quran dengan tajwid dan berhati-hati adalah suatu kewajiban bagi qari, bagi pembaca. Maka dalam rangka menjaga kelestarian tajwid Al-Quran, memberikan batasan tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu 1 tartil, 2 tahwil, 3 hadar. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan tenang, pelan, disertai dengan mengangan-angan maknanya dan menjaga hukum-hukum tajwid. Jadi bacaan tartil itu tidak sekedar bacaan pelan, tapi pelan dengan menjaga tajwid dan mengangan-angan maknanya, sehingga inilah yang tentang untuk Mesir kan gitu ya. Waktu memberikan pembinaan tajwid, badai lari-lari, ya badai apa dalilnya kewajiban tajwid. Saya bisa jawab firman Allah warattilil Qur'ana tartila. Betul, memang itu dalilnya. Terus ada yang bertanya, loh, firman Allah itu kan ya warattil tartila, gitulah. Kok bisa diartikan bertajwid lah? Kalau tajwid itu tartil, ya jawabnya tartil itu lebih daripada tajwid. Jadi tartil itu membaca dengan tajwid ditambah lagi dengan tadabbur maknanya. Jadi yang diperintah oleh Allah itu tartil, sedangkan tartil sebenarnya adalah tajwidnya. Jadi yang disepakati oleh para ulama bahwa dalilnya orang membaca Al-Quran dengan tajwid adalah ayat warattilil Qur'ana tartila. Tuntutan Allah lebih tinggi, ya lebih tinggi lagi, itu disuruh tartil. Apalagi kalau sudah tajwid itu ya masuk kali soplong. Gusti Allah perintahnya adalah suruh tartil, yang di dalamnya ada asalnya adalah tajwid. Yang kedua, tadwir adalah membaca Al-Quran dengan sedang, antara pelan dan cepat, disertai dengan menjaga hukum-hukum tajwid. Hadir adalah membaca Al-Quran dengan cepat, tetapi masih memelihara hukum-hukum tajwid. Artinya bagi pembaca pada tingkatan hadir ini harus menghindari campur aduknya huruf atau kroyok, serta masih menjaga bacaan mad dan gunnah. Di pembagian versi pertama, sebenarnya nanti ada versi kedua ya. Adalah pembacaan Al-Quran itu di tiga tingkatan ini. Bacaan yang katakan itu bacaan yang layak untuk disajikan sebagai bacaan yang bisa dinikmati oleh pembaca, bisa dinikmati oleh pendengar, ya bisa juga pembaca dan pendengar bisa tadabbur. Tapi sebenarnya yang mengarah pada tadabbur hanya tartil. Berarti tadwir itu di sini tidak ada kata-kata dengan mengangan-angan maknanya lah, ngoten. Oh, kalau begitu pancen ya oleh maca Quran gak ditadabbur kok oleh, ngoten. Sampai enten ulama yang mendakwakan membaca Al-Quran itu tergantung tujuannya. Kalau orang membaca Al-Quran tujuannya untuk belajar membaca dengan baik, ya sementara inggirna sing tadabbur itu TKN dilek ya Anda fokus ke bacaan, fokus ke bacaan, dan jangan banyak-banyak, dikit saja dari matangkan. Kali ibaratnya orang Quran kok kudu cepat, nah itu kayak jadi orang goreng dengan geni bawaan akhirnya sing gosong pinggirnya tak jorone mentah gitu ya. Jadi harus sabar, baik muridnya maupun gurunya. Kadang-kadang gurunya nggih pegel, jadi aku sudah mari tuh ganti sing liyane ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang sekalinya murid ya sing gak sabar.
ya Allah kalau kula kepengen mari ndang wis nggih jadi bacaan kalau niatnya untuk belajar memperbaiki tajwid ya wis sementara kita kabur ya kok ae lah ngoten ya. Kemudian ada orang membaca Al-Quran niate kepingin angen-angen maknane yakni mengambil pelajaran mengambil pitutur dari Al-Quran ya kalau begitu ya tartil lah apakah orang Jawa orang Indonesia bisa nggak membaca Quran dengan seperti itu orang tenang itu jawabannya sak masih gak iso ning mosok rek gak ngerti nyantol kalimat asal kalimat rong kalimat ya umpamane maknane sekedar innallah syadidul iqab mosok kan sekedar innallah ghafurur mosok kan sekedar ya ayyuhalladzina amanu mosok karo ya jadi ini sajane memerang sama orang untuk walaupun tidak bisa maknani sak Quran kabeh ya jangan sama sekali tidak menempuh ya sak iso nah kemudian bacaan tadwir bacaan hadr ini lebih bacaan hadr ini di samping tidak ada tadabbur lah kecuali orang yang mahir yang mahir betul ya bisa tadabbur wis enggak tadabbur juga mungkin koyok lho bacaan hadr itu dimakfu adanya hukum-hukum yang kurang sempurna umpamane nggih mat ya kurang pas gitu jadi ngoten ya kenapa kok dibolehkan bacaan Quran ya, alasannya diantaranya untuk orang yang sedang menghafal Al-Quran kalau orang menghafal Al-Quran dikongkon ngaji tahfilan terus ya sak tutuk ya jadi guru sampai belum 10 juz wis mekat bisa makanya istilah wong bangun itu sing penting munggah tembok ya malah brejol apa kok wis wayahe nggih lah gitu ya seperti itu tafsir kamu tambah sakjane lancar tapi tafsir mana ruang ya mana itu putus asa kalau ngapa-ngapa itu salah banget cepet dulu tapi bagi yang ngapalno terus membacanya terus dengan hadar maka tetap ada bacaan tartil walaupun sebatas 4 juz ya untuk latihan Joko sampai tambah sulit tambah cepat untuk mengendalikan dan ini nek bacaan tartil iki koyo-koyoke sing gelem maca niku nggih sing mau sama sing enggak ya dipikir apa sih lalar gawe kok baca cepet ya payu ya wis ya bahkan ngomong itu kok suwe saya gak mari-mari berbasane ngoten ya cara diterima oleh orang banyak Pak standarnya diterima tok waktu sedangkan bacaan tadwir iki walaupun tidak disengaja ya orang baca tadwir itu kayak imam sholat raweh apa itu hadr niku adalah untuk orang sing pertama yaitu bermaksud untuk membaca khatmatan kamilah di yaumil wahid sakataman satu hari gitu. Bahkan niku yang mengatakan bahwa tergantung niate ada orang memang sudah mahir dia itu lebih mahir maca jadi nek wong mahir mengemudi masih banter ya penumpangnya boten wedi ngono cara aman-aman ae mahir ini mencoba tapi dia mahir ya sudah enggak apa-apa dia ini ku targetnya adalah hitungan huruf kalau saya baca cepat itu 1 jam dapat 2 juz atau bahkan 3 juz tapi nek aku maca pelan 1 juz tok ya padahal mencoba dihitung apa dihitung pahala per huruf ngoten nah iki akhirnya mazhab dan mazhabnya cenderung bahwa
ya tetep luwih apik pelan. Pelan iku ganjarane sithik tapi gede-gede. Umpama dhuwit ngono lho, tipis tapi dhuwit ratusan ngukul-ngukul nyar-nyar. Bacaan cawepet kaya akeh barang dibuka dadak dhuwit weceng ngono iki. Atau mungkin bacaan pelan itu dapat sedikit tapi utuh. Soalnya tidak ada kesalahan-kesalahan. Ini bacaan cepat, akeh tapi banyak rusaknya. Itu mungkin ojo-ojo tekor antara. Nah, saat niki sudah mulai ada rekaman-rekaman bacaan cepat oleh Arab sebagai suguhan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Soal yang terus sampai merungokno itu jangan dikira kalau itu kurang berarti. Justru terus sampai merungokno itu latihan, kita ini perhatian. Jadi tapi sayangnya rekaman-rekaman itu pada umumnya pakai majais pendek. Jadi wis macane cepet majais pendek bisa. Alladzina inna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jangan tertiru. Napa? Boleh sak angel niru. Nggih, wis male kok kuwatir ngrusak bacaan kene ngoten. Soalnya yang baca majais pendek niku ya tetap hafes, tetap asin tapi baca torekoh ngoten. Niki usul baikane sawakno. Lare alit ibuke niku Cina. Cina malah ngoten. Wis lanang ya sregep nguruk ngaji ngoten. Lah anake niku TK niku ngapal-ngapal. Sakniki pun asal sekolah jus anake. Lah ngene kula terus itu watit tok, gak tau terus cepet blas ya. Waduh, lah ya nggih kula arene lemes ngono kula awake bae wegel ngoten. Lah kula kandhane sudah untuk sementara ini ya. Biar bisa mengulangi hafalan semua itu baca cepat. Ya, target itu ada sesekali dalam satu hari, tiap pagi atau tiap apa gitu. Selain itu cepat ya. Hafalan nggak sampai lama nggak ketemu. Terus kalau rekaman target, rekam baca cepat ya. Coba ini diikuti saja. Ini nggih. Yang dari Muslim itu mengandalkan saya punya rekaman hadir. Ya. Hadir silahkan kalau mau. Kalau buka data Muhammad Jasper, Satu Jasmine. Kalau kita bapak memang Pak, Wisma Jasper pendek, wasol tiap akhir ayat. Jadi jawab pada akhir. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim ulaika muflihuna innal ladzina kafaru sawa'un. Wasal sedanten. Napa? Wasal sedanten. Nggih, tapi sejatinya nggih karepe nggih ngoten nggih. Sing apik diwakasana ngoten tapi nggih kadang wong lah gak iso mikir iku iki enak apik kok kan. Pokoke angger ae diwasana. Kula jenenge mayok napa waduh iki male pikiran iki kene kudu rekaman dhewe Nggih. Pokoke gak cukup cepet temen wis pokoke standar bacaan undangan iki lho ya yes nek ngono kena semak ngono lho ngoten nggih iku perlu ana contone. Sebagian ulama qiraat ada yang menambahkan tingkatan keempat yaitu tahqiq. Bacaan tahqiq yakni mereka mengatakan bahwa tahqiq lebih tenang dan lebih pelan daripada tartil. Tingkatan tahqiq ini cocok untuk mengajar membaca Al-Quran bagi para pemula. Ya, namun dalam hal ini pembaca harus menghindari molor dan berlebihan di dalam memenuhi panjangnya mat sehingga tidak mengakibatkan munculnya huruf baru dan menghindari berlebihan dalam bacaan, gunnah dan lain sebagainya. Jadi niki adalah bacaan bagi yang mengatakan bahwa ada bacaan khusus metode pembelajaran. Tapi tidak baik untuk dipakai tampilan gitu loh. Nah, saat ini kata dia salah paham, diwurui gurune oleh murid tahqiq. Terus ngajine tahqiq terus pada
Lho, awakmu lu wis iso, saiki wis gak ngono maneh. Iku arek cilik lah ngono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bacaan tampilan itu ya tatil itu terbaik, halus dan tidak terkesan apa kayak ada maca kayak memaksa-maksa. Ini kita bicarakan bahwa tahqiq yang sebenarnya tidak sebagaimana tahqiq yang diajarkan oleh guru di Indonesia. Itu aslinya ngoten. Kalau kita memberikan 100%, mereka mengatakan kita beri 150% ngoten ya. Biar jadinya nanti 100. Kayak niku ngoten lho. Kalau kita ngasih 100% ya kasih saja 110 atau apa gitu loh. Soalnya kapan 100 dikasih 150 nanti gak iso balik nang 100 sampai akhirnya nyalah wong sing maca bener gitu. Baik mat maupun makhraj kaya qaf dadi ngoten nggih. Wis gak iso balik dadi qaf wis salawase niku. Nggih. Nggih. Pancen biyen iku wong Indonesia niku angel awal-awal itu ketemu. Nah saiki wis kalau urutan gampang kok ngoten. Ya maca Fatihah sampai 40 dina. Iya, sampai seminggu lah tidak sudah dianggap tidak perlu melebih-lebihkan. Terus tingkatan terbaik di antara tiga tingkatan atau 4 tadi. Tingkatan bacaan tersebut di atas secara umum yang terbaik adalah tingkatan tartil. Karena hal itu sesuai dengan firman Allah wa fil Qur'an tartila. Di samping itu bacaan dengan cara tartil akan terhindar dari kesalahan tajwid dan lebih memungkinkan untuk tadabbur atau merenungkan arti bacaan. Jadi aslinya tujuan tartil sebenarnya bukan tajwid. Tartil tujuan utamanya adalah tadabbur. Di samping tadabbur ya bacaan itu lebih selama. Tapi untuk kita di Indonesia tujuannya situ tok, yaitu bacaannya apik ngoten tok, gak ono sing jeneng tadabbur. Ini kan masalahnya di Indonesia itu intervensi pemerintah kepada kurikulum sekolah yang kuat sekali, sehingga sekolah membuat kurikulum yang sekiranya bahasa Arab itu bisa mateng ngoten nggih, kesulitan. Ditambahi mana sekolah dina wis kepegelen. Dalam kondisi tertentu mungkin tingkatan lain akan lebih baik daripada tartil sebagaimana perincian berikut. Ya, tidak selalu nek tartil lebih baik, mungkin tahqiq lebih baik sesuai untuk mengajar bagi para pemula. Contohnya gitu, mana arek muni huruf tertentu ya, huruf shin kayak iso sya biarkan begitu dulu. Nah menurut suwe-suwe di lebih halus dan dihilangkan yang melebihi batas. 2, tadwir lebih sesuai untuk bacaan imam sholat yang bermaksud memperpanjang bacaan suratnya. Kayak ini yang sholat Jum'ah, subuhnya hari Jum'ah, ini kan sholat khusus itu. Rakaat pertama membaca surat apa? Sajdah. Lah iku nek diwaca cawet ya gak tenang makmum iki obes iku maca ngomobet ya. Tapi nek waduh. Jadi yang apik itu dengan. Tapi untuk contoh bacaan tadwir niku antara satu qaid dan yang lain belum sama. Nah, kalau ingin guru mesin itu selalu lebih cepat. Masih tartil menurut dia niku sampai arah dikon maca, ayo baca. A'udzu billah. Masa ada sholat seperti itu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil menurut dia. Jadi makanya gitu tadi selera dan pokoknya mau jenenge kayak dene lombok niku lho sing jenenge pedes iki gak padha siji ini. Iki lombok siji kepedesan iki kurang pedes iki.
sing janane wong numpak sepeda jeneng genah itu antara satu orang dengan yang lain boten sama. Enten bacaannya itu awalan, tapi mat-mate pilih yang pendek. Seperti pelan, tapi mat jaisnya selalu pendek semuanya. Mat alifnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu alif nggih. Nggih, dadi yo gak sampai kentekan nafas ngoten. Sing ngrungokno gak sampai kepegelen ngoten lho. Tajwid ya. Kemudian hadir lebih sesuai untuk mengulang hafalan bagi orang yang sedang menempuh program menghafal Quran. Oh gitu. Niki ada sebagian ulama tajwid ada yang menyusun tingkatan bacaan Quran dengan versi yang lain. Jadi menurut sebagian ulama gak ngono sakjane tingkatan ku nomor 1 tahqiq. Dan tahqiq itu bacaan yang bagus untuk ditampilkan, bukan untuk menunjukkan pembelajaran, tapi sebagai bacaan yang baik ya tahqiq itu. Kemudian yang kedua tajwid, dan tartil bermeten ya. Jadi tartil diganti dengan istilah tahqiq ya. Kemudian tiga ini dianggap tartil bila masih menggunakan tajwid. Jadi maknanya tartil itu tajwid yang termawar. Tartil adalah tajwid. Kalau yang pertama, tartil adalah tingkatan bacaan pelan gitu. Nek mungkin kula ya jenenge sing enak ge sing iki sajane ngoten ya. Bahkan cepet, bahkan sedang, bahkan pokoke tajwidnya kena. Wa ana hadir walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim. Masih ada demo-demo ngoten ya. Enak akhirnya. Jadi gak sampai orang hufat itu dicacat uang. Hufat karena mesti bisa macam tartil. Malah sampai gak ada tartil itu maknanya tajwid. Karena terus masuk tajwid berarti aku harus tartil. Kemudian orang ahli kan itu saja. Nah ini besok pada hari kiamat kan katanya masih ada tes untuk menentukan tingkatan. Jadi yuqal li sahibul Quran. Besok akan dikatakan sebagai ahli Quran, menghafal Quran. Iqra warqa warattil. Bacalah, naiklah dan tartilkan. Kama turatilu fid dunya. Sebagaimana kamu di dunia dulu mentartilkannya. Jadi waduh nek dunya gak kamu tartil berarti besok nyese. Ya gak katut induke hufat akhirat ngono. Atau ya tetap ada keistimewaan untuk menghafal Quran ya, tapi tidak sebagaimana seperti hadis-hadis Nabi menghafal Quran itu sama kalau di suatu solihin menghafal Quran bisa nyafaati keluarganya 10 orang dan seterusnya itu mungkin ya hafid-hafid yang ternilai super. Gitu. Apa Quran temenan macane tartil lah ngoten. Waduh berarti stop titik tak sing lulus ngoten. Itu kalau diterapkan pada versi pertama ya. Maksudnya tartil itu adalah bacaan pelan ngoten. Iki wae sing gak iso, Bun. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, masuk nih kita pokoke. Soalnya kan sing penting tajwid itu bener berarti wis tartil. Mudah-mudahan mawon itu ngoten. Tilawah ini masuk pundi? Apa? Tilawah nih. Nggih. Napa Istilah yang dipakai di Saudi Arabia sekarang tilawah ini kemanane baca dengan indah ngoten. nggih. Baca dengan indah artinya ya dengan lagu dan suara yang indah ngoten. Jadi tapi yang berjalan selama ini tilawah itu di samping dia dengan baca dengan suara lagu ini bacanya lebih pelan lagi teman-teman. Tapi sakjane mboten ngoten sakjane ngasih ini gitu bacaan indah teman-teman. Sehingga enten musabaqah di Saudi Arabia
musabaqah hifdzil Quran wa hifdzil Quran juz'an wahidan ma'at tilawah ya. Musabaqah hafal satu juz disertai dengan tilawah, yani dengan lagu. Dan ini kena diketahui bahwa aslinya menghafal Quran yang butuh usaha, suaranya enak, lagunya enak. Soalnya perintah untuk membaca Al-Quran bukan ikra, ada ikra, ada utlu. Utlu itu tilawah nih ya. Kalau utlu itu maca sing enak, sing anu ikra sudah maca. Kalau tilawatul Quran itu ya maca Quran dengan halus, dengan bagus, ya apa yang menarik, dengan hiasi dengan suara dan lagu. Ini